sekalian, sekali lagi selamat Pesta Paskah. Sebenarnya saya tidak perlu khotbah lagi karena tadi kata pembukaan sudah merupakan bagian yang paling penting dari khotbah saya, yaitu bahwa imanlah yang menyelamatkan, dan dengan iman itu kita memiliki pengharapan bahwa kebangkitan Yesus telah menyelamatkan umat manusia, dan karena itu kebangkitan Yesus itu menjadi inti pokok paling utama dari iman Kristiani. Katakanlah itulah puncak kehidupan iman kita, orang Kristiani. Saya sengaja tadi menyanyi lagu kematian, tetapi untuk mengatakan ya dengan kalimat yang terakhir dari lagu itu, bahwa kematian di dunia ini adalah awal mula hidup abadi. Untuk mengatakan bahwa kematian sebenarnya tidak ada lagi, sudah diganti oleh Tuhan Yesus dengan kematiannya sendiri, dan karena itu dia bangkit, dan kebangkitannya itu mengikut sertakan semua orang yang percaya kepadanya, orang yang beriman kepadanya. Jadi karena itu, maka itu kematian adalah sebenarnya sebaliknya dari kebangkitan. Kalau kebangkitan kemudian kita renungkan sebagai sebuah sukacita yang paling besar, maka kematian adalah sebaliknya, adalah kesedihan yang paling besar bagi semua umat manusia. Maka karena itu di Jumat Agung saya bilang itu kalau orang mati itu mesti ada itu saat-saat di mana orang ketakutan dan cemas dan luar biasa, histeris luar biasa. Karena itulah ketakutan paling besar, paling bawah dan paling atas ialah kebangkitan. Tetapi semuanya itu saudara-saudariku sekalian tergantung dari iman, kepercayaan. Maka Tuhan Yesus juga pernah bilang kepada para murid, ya hai kamu para muridku, kamu janganlah cemas, jangan sedih, tetapi percayalah kepada Allah dan juga kepadaku. Karena dengan kepercayaan itu kamu akan selalu berada bersama dengan aku. Dimanapun aku berada, kamu juga akan berada. Atau di tempat lain dia bilang, barang siapa percaya kepadaku walaupun sudah mati, dia akan kuhidupkan. Dan barang siapa hidup dan percaya kepadaku, mereka tidak akan mati untuk selama-lamanya. Jadi begitu ditekankan kepercayaan. Bacaan Injil pada hari ini menunjukkan proses kepercayaan itu. Dari 3 tokoh yang diperkenalkan kepada kita ialah Magdalena, Petrus, dan Yohanes. Cerita tentang mereka 3 itu adalah cerita tentang iman, tentang kepercayaan. Magdalena, dia datang pertama, ya, tetapi terus ketika lihat kubur kosong, dia pulang berlari pergi beritahu kepada kedua murid, yang menandakan dia belum cukup imannya. Dia tidak percaya bahwa di balik kubur kosong itu ada sebuah cerita besar, ada sebuah fenomena yang luar biasa. Sedangkan kedua Petrus juga sama. Petrus datang lalu kemudian dia melihat, tetapi tidak terjadi apa-apa di dalam diri Petrus. Toh terjadi, mungkin terjadi, tetapi kalau kita lihat di film itu, Petrus datang, ya lalu kemudian
kita lihat raut wajahnya yang sedih, tetapi kesedihan, terharu, tangisan belum cukup menunjukkan dia percaya. Baru setelah itu murid yang dikasihi Yesus, dia masuk juga. Dan saya tadi bacanya menekankan, setelah dia masuk, dia percaya. Tingkatan dari kehidupan manusia Kristiani yang paling tinggi ialah percaya. Namun saudara-saudara sekalian, percaya itu belum cukup menyelamatkan juga. Karena setan juga percaya bahwa Yesus itu anak Allah. Di satu tempat di dalam Injil diceritakan ketika Yesus datang untuk mengusir setan dari seorang anak. Ya, lalu setan-setan melihat Yesus datang dari jauh. Mereka bilang, Yesus, engkau kan anak Allah. Apakah engkau datang mau mengusir kami sebelum waktunya? Masukkanlah kami ke dalam babi-babi. Dan dia masukkan ke dalam babi. Lalu babi itu masuk ke dalam danau. Mati lemas semuanya di sana. Tapi yang saya mau bilang bahwa setan juga percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Tapi mengapa mereka itu tidak masuk ke dalam surga? Mereka tidak berbahagia. Mengapa mereka tidak selamat? Karena walaupun orang percaya, tetapi orang dengan kepercayaannya itu mempercayakan hidupnya. Lebih-lebih setelah kematian jasmaninya di dunia, mempercayakan hidupnya ke dalam tangan Tuhan. Lebih-lebih setelah kematiannya, supaya bisa masuk ke dalam surga. Mempercayakan, atau kata lain, menyerahkan seluruh hal ikhwal kehidupannya, itu baru orang sungguh beriman. Itu baru orang bisa diselamatkan. Karena itu, saudara-saudariku sekalian, hal pertama paling penting di dalam merayakan pesta Paskah ialah Paskah merupakan pesta iman, di mana kita menyatakan kepercayaan kita bahwa Yesus telah bangkit, dan dengan kebangkitannya Ia mengikut sertakan semua orang bangkit. Dan karena itu kita diajak oleh Mazmur, tadi nyanyi bagus itu, apa namanya? Ya. Pada hari ini Tuhan bertindak, mari kita rayakan dengan gembira. Tapi saudara-saudara sekalian, kita rayakan dengan gembira. Tadi di kata pembukaan saya sudah bilang bahwa ya sebenarnya tidak terlalu perlu itu ukuf dan lain sebagainya. Gembira dengan pakaian bagus dan lain sebagainya. Gembira dengan nyanyian-nyanyian indah. Gembira dengan hiasan-hiasan. Oke, itu kalau ada bagus sekali. Karena itu melambangkan kegembiraan. Tetapi kegembiraan paling utama ialah ketika saya bersyukur, saya bangga menjadi orang Kristiani, dan karena itu kemana-mana saya menyatakan diri saya sebagai orang Kristiani, ya, dengan selalu ingat akan Tuhan dan menyerahkan diri ke dalam tangan Allah. Memiliki iman dan mewujudkan iman, itu yang paling penting. Maka karena itu saudara-saudariku sekalian, ini pesta Paskah seringkali dirayakan. Ya, ada banyak orang yang merayakan pesta Paskah bukan sebagai perayaan iman, tetapi hanya sebagai peringatan belaka. Sama seperti orang merayakan hari ulang tahunnya,
Ya, tiap tahun saya tanggal 20 Januari dirayakan, tetapi saya tidak masuk kembali ke dalam rahim ibu saya baru waktu tanggal 20 Januari 2024 itu dilahirkan kembali. Tidak terjadi itu karena peringatan. Pasca itu disebut pasca historis, pasca sejarah yang dilakukan berulang-ulang setiap tahun, tetapi tidak terjadi kembali. Beda, dan itu disebut peringatan. Nah, di gereja-gereja non-Katolik, ya semua perayaan-perayaan itu ya adalah peringatan, sekedar memperingatkan, sama seperti hari ulang tahunku. Tetapi pasca iman adalah sebuah perayaan di mana Yesus setiap kali kita rayakan secara imani, waktu itu Yesus bangkit kembali. Kalau kita rayakan Natal, waktu itu Yesus lahir kembali. Terjadi lagi. Itu peristiwa iman. Dan terjadi lagi, itulah yang membuat kita lebih dalam, lebih meriah merayakan Paskah. Karena Yesus sungguh bangkit. Bacaan pertama menekankan hal itu. Yesus sungguh bangkit. Tetapi sukacita bahwa Yesus bangkit itu belum cukup menjadi sukacita utama. Kalau kebangkitan Yesus itu tidak terjadi di dalam diri kita, kebangkitan Yesus itu harus terjadi di dalam diri kita, kita juga dibangkitkan. Atau kita mengalami kebangkitan. Itu baru namanya perayaan iman. Maka karena itu, saudara-saudara sekalian, gereja tidak memperkenankan orang merayakan Paskah ya sebelum selesai dengan Prapaskah. Gereja melarang orang merayakan Natal pada tanggal 25 sebelum mengadakan Advent. Karena untuk lahir kembali, supaya kita ikut serta dalam kebangkitan itu, perlu persiapan panjang lebar, perlu pertobatan terus-menerus, perlu berdoa lebih banyak, menerima sakramen lebih sering, dan perlu melakukan amal bakti, APP, dan lain sebagainya. Baru setelah itu kita siap. Seperti bacaan kedua, berarti kita telah lebih memperhatikan hal-hal surgawi daripada hal-hal duniawi. Lebih perhatikan Yesus Kristus daripada diri saya sendiri. Itu bacaan kedua yang dikatakan kepada kita. Kita membuang jauh-jauh manusia lama kita dan mengenakan manusia baru, manusia Yesus Kristus. Dan dengan menjadi manusia baru itulah kita boleh ikut serta bangkit bersama Yesus di hari raya Paskah ini. Demikian saudara-saudara sekalian, saya menunjukkan betapa tahap demi tahap kita sampai kepada sukacita kegembiraan Paskah, sampai bisa bernyanyi bersama-sama. Ya Tuhan, ya pada hari ini Tuhan bertindak, mari kita merayakan dengan gembira, supaya benar-benar gembira. Dan memang gembira itu selain diwujudkan di dalam perayaan-perayaan meriah dan lain sebagainya, tetapi saya tadi bilang, ulang-ulang terus ya. Ya, tadi saya bilang itu bahwa ketika iman kita semakin kuat, ketika pengharapan kita semakin dalam, dan ini hal yang kedua, bahwa selain kegembiraan itu kita
menjadi kegembiraan bagi orang. Selain berkat kita ikut serta dalam kebangkitan Yesus itu, kita juga berjuang untuk ikut serta membuat orang lain bangkit. Selain kita menerima mengalami sukacita karena berkat kebangkitan, kita juga menjadi berkat bagi orang lain. Disinilah saudara-saudara sekalian, pesta kebangkitan menjadi yang paling penting, ialah ketika kita menjadi orang baik bagi sesama kita, termasuk musuh-musuh kita. Karena pada akhirnya kita harus mengakui bahwa menjadi orang baik itulah kriteria satu-satunya bagi seseorang untuk bangkit abadi, untuk masuk ke dalam surga. Baik kita ingat hari kiamat, ketika akhir zaman Yesus datang sebagai hakim yang adil, yang agung, dan dia menghakimi orang. Bukan bertanya kau agama apa, bukan bertanya kau punya pangkat pastor atau uskup, tidak bertanya engkau punya tingkatan ekonomi setinggi apa. Tidak ada pertanyaan itu, melainkan pertanyaan yang menjadi kriteria, apakah engkau telah berbuat baik kepada saya? Orang-orang protes, kapan kami ketemu engkau dan berbuat baik kepada engkau? Apabila dari antara kamu tidak melakukan memberi makan kepada orang yang lapar, kamu tidak layak. Berarti kamu tidak melakukan itu kepadaku. Apabila seorang tidak beri minuman kepada orang yang sedang haus, itu berarti kamu tidak melakukannya untuk aku. Itulah saudara-saudara kriteria seorang boleh masuk ke dalam surga, seorang boleh bangkit untuk abadi, yaitu menikmati sukacita kekal di surga. Mari oleh sebab itu, saudara dan saudariku sekalian, kita coba untuk mengenakan apa yang kita perkatakan di depan. Mari kita bertanya tentang iman kita. Sejauh mana kita telah sampai kepada puncak iman itu? Selalu mempercayakan semua hal ihwal kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan Yesus. Karena hanya bersama Yesus ada damai, bersama Yesus ada sukacita, bersama Yesus iblis pun dikalahkan. Bersama Dia hatiku damai, bersama Dia hatiku damai. Gitu ada lagunya. Ya, Anda mungkin tidak tahu lagu, tapi saya walaupun tidak hafal, tetapi pembukaannya cukup tahu. Dalam nama Yesus ada kedamaian. Dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Tapi dengan ini saya mau mengatakan bahwa bersama Yesus, ketika kita menyerahkan diri kita ke dalam tangan Yesus, mempercayakan hal ihwal kita kepada Yesus, lalu kita akan merasa damai, bahagia. Itu yang pertama tentang kepercayaan. Lalu apakah kita cukup bersukacita sehingga orang-orang yang melihat kesukacitaan kita akhirnya bertanya-tanya, kenapa sih dia itu selalu bersukacita? Walaupun ada kesulitan dalam hidup, walaupun ada sakit dan penyakit, kok dia senyum terus? Ya. Lalu mereka akan mendapat jawaban, karena Yesus, karena kepercayaan kepada Yesus, saya hidup selalu bersukacita. Dan karena itu saudara-saudara, kita boleh barangkali ambil bagian di dalam karya Tuhan Yesus, menjadikan orang selalu bersukacita, menjadikan diri kita sebagai berkat bagi orang lain. Mari oleh sebab itu kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang bangkit hari ini, dan mari kita berdoa semoga kita sungguh-sungguh ikut serta dalam kebangkitannya. Amin.